Oke pemirsa, sekarang aku lagi ada di Purbasari Pancuran Mas, salah satu wisata edukasi yang lagi in banget di Purbalingga. Nah, kayak gimana sih di dalam itu? Karena sudah ada banyak banget wisata di dalamnya, kayak akuarium yang udah viral banget di sosial media. Nah, pertama-tama kita bisa beli tiket dulu. Yuk ikutin. Nah oke, jadi untuk tiketnya itu ada di 30.000. Ini udah masuk aja langsung ke dalam. Dan kita juga dapat voucher, bisa tebus murah es krim sama tebus murah teh sosro. Jadi kita langsung masuk aja kali ya. Nah sekarang aku mau nyerahin dulu tiketnya, baru deh kita bisa langsung masuk. Yuk. Terima kasih. Ya, oh iya, terima kasih. Nah, di sini juga ada kura-kura sulcata. Kalau nggak salah ini adalah salah satu jenis kura-kura darat gitu guys. Lihat nih. Halo pemirsa, jadi di episode Mampir Dolan kali ini kita bakal jalan-jalan di Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Salah satu spot yang lagi happening banget di Purbalingga, yang lagi viral juga di sosial media soal aquarium date-nya. Jadi ikut aja kita nanti jalan-jalan, yuk nanti kita bareng-bareng ke sana. Oke, halo pemirsa, mungkin kita mau tanya-tanya sedikit begitu ya. Mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke pemirsa yang ada di rumah, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Fania. Nama saya Junjung. Kebetulan saya menjadi pimpinan Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas yang berlokasi di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Oke, menarik, pas banget begitu ya. Jadi kita bisa langsung tanya-tanya saja gitu ke Pak Junjung. Nah, tadi setelah kita tadi udah masuk gitu ya ke wisatanya, mungkin dari Pak Junjung sendiri bisa bercerita dulu bagaimana awalnya ada Purbasari Pancuran Mas ini, Pak. Ya, jadi wisata pendidikan Purbasari Pancuran Mas ini diresmikan ya. Diresmikan itu tepatnya di tahun 2001. Ya. Jadi sudah lama ya, berarti sudah 25 tahun. Ya, betul. Nah, 2001 itu berarti proses pembuatan itu dulu 5 tahun sebelumnya, berarti di 1996 lah ya. Oh, iya. Jadi udah lama memang. Nah, itu atas inisiatif beliau Bapak Haji Sarimun. Oh, oke. Pak Haji Sarimun Budi Purwanto itu adalah asli orang sini, orang Purbayasa. Nah, kebetulan beliau itu hobinya ikan. Oh, begitu. Jadi sekalian gitu ya, karena hobi ikan hobi gitu. ikan. Nah, kebetulan juga orang tuanya itu dulu penjual ikan. Oh, makanya iya. diabadikan ini ada apa namanya? Patung. Oh, ada patung. Ini ceritanya itu ayahnya beliau Pak Haji Sarimun. Oh, begitu. Nah, begitu mereka sudah hobi ikan, kemudian karena mungkin keterbatasan dana juga ya, mereka itu hijrah di Jakarta setelah lulus dari ST. ST itu tahu nggak? ST itu sekolah teknik. Oh, sekolah teknik ya. Bukan sarjana teknik, bukan. Oh, iya, iya. Nah, lulus ST, mereka beliau hijrah di Jakarta, bekerja, kemudian bekerja sukses.
kemudian usaha di sana. Usahanya adalah percetakan. Nah, usaha berkembang, tapi hobi itu tetap jalan. Nah, hobi itu tetap jalan. Kemudian punya ikan di Jakarta juga. Ikannya tuh waktu itu hobinya ikan arapaima ya. Oh ya, waktu itu kan ikan belum dilarang ya. Nah, di situ kemudian beliau terus kemudian bangun di sini. Bangun di sini atas dukungan keluarga tentunya. Nah, bangun di sini juga waktu itu beliau tidak berpikiran sampai sekarang itu besar ya, karena dulu hanya berpikir cobalah untuk wilayah Purbalingga biar bisa belajar di Purbayasa ini. Tapi ternyata ini jadi besar. Oke, karena itu ternyata panjang gitu ya prosesnya panjang. Dari hobi. Nah, tanahnya pun dulu hanya 2.000 sampai 3.000 meter. Sekarang kan sudah 60.000 meter ya, jadi luas. Itu juga proses, tidak langsung tanah seluas itu. Jadi pengembangan itu mulai bertahap. Tentunya karena keuletan, niat, dan kecerdasan juga menurut saya. Betul. Jadi waktu awal buka itu tadi tanahnya kan sebegitu begitu ya. Lalu untuk waktu awal dibuka ada ikan apa saja Pak, atau dari hanya arapaima? Dulu ya ada beberapa ikan ya, karena juga tujuannya untuk mengenalkan anak-anak sekolah. Ada budidaya ikan, ada lele pun ada dulu. Oh, ada lele. Gitu, ya. Tapi perkembangan ke sini kita sudah banyak sekali. Lalu mengapa memutuskan untuk membuka wisata edukasi begitu dibandingkan wisata-wisata yang lainnya? Ya, itu yang jelas yang beda, karena konsep kita itu pasti beda. Pasti beda itu beda dengan yang lain lah. Karena kalau kita sama, nanti kalau bahasa kotor jeleknya rebutan ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau itu beda, mungkin bisa jadi tujuan wisata. Betul. Oke, karena tadi juga ternyata dibangun dari kecil-kecilan dulu begitu ya. Mungkin bisa menceritakan juga tentang tantangannya mungkin saat membuka itu bagaimana. Tantangannya banyak. Tantangannya terutama uang ya. Karena dana terbatas, kita harus betul-betul komitmen. Pak Sarimon dari usaha di Jakarta dikumpulin jadi besar sedikit, bawa ke sini. Begitu dapat lagi dibawa ke sini, jadi berkembangnya di situ. Yang itu tadi tantangannya itu tadi masalah permodalan. Terus termasuk tenaga kerja juga, kan kita harus butuh orang yang profesional juga ya gitu. Nah, sebelum dibangun ya saya kan tinggalnya di Jakarta juga dengan beliau Pak Sarimon. Saya ditarik untuk pulang ke sini. Untuk mengelola di sini gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. Oh ya, tentu saja ada tantangannya begitu. Nah, sekarang itu kan Purbasari Pancuran Mas kan udah luas banget ya, dan juga ada yang baru akuarium kan saya begitu ya. Lalu waktu itu saat membuka itu yakin nggak sih akan menjadi sebesar ini begitu Pak? Ya, dulu gini, memang saya sendiri termasuk Pak Sarimon. Kalau Pak Sarimon karena memang saya udah niat buka wisata ya. Waktu saya datang ke sini juga masih pesimis juga ya, aduh bisa nggak? Karena dulu di sini tuh sepi banget. Purbalingga pinggiran kan, ya karena di situ udah perbatasan Banyumas. Tapi kita terus selalu kasih support Pak Sarimon. Kita harus berkembang, kita harus maju ya. Nah, jadi ada semangat baru buat kita juga untuk mengelola ini. Tapi alhamdulillah juga sekarang sudah bisa dinikmatin lah. Betul sekali. Oke, menarik, luar biasa sekali. Tadi terima kasih Pak Junjung sudah menceritakan begitu ya latar belakang adanya Purbasari Pancuran Mas. Nah, mungkin kita akan tanya-tanya lagi nih ya Pak Junjung, tapi kita akan pindah spot ya, karena Purbasari Pancuran Mas kan luas sekali. Jadi kita bisa sambil lihat-lihat juga ada apa aja sih di sini gitu. Yuk, jadi untuk pemirsa terus ikutin kita. Nah, oke pemirsa, sekarang kita udah move ke spot selanjutnya gitu ya. Mungkin dari Pak Junjung sendiri bisa menjelaskan dulu sekarang kita itu lagi berada di mana, Pak? Nah, ini ada wahana akuarium eksotik yang perdana ya. Eksotik itu adalah ikan-ikan dari luar. Ikan dari luar itu otomatis ikan yang ada invasif juga, yang dilarang ya. Nah, kenapa dilarang? Itu nggak boleh dipelihara, diperjualbelikan, kemudian dikembangbiakan.
Nah, kebetulan ikan yang ada di sini tuh sebagian yang invasi itu adalah titipan dari KKP. Oh, oke. Ya, jadi kemudian di sini diperagakan untuk edukasi. Ya, ini jenis ikannya banyak, luar biasa, banyak juga. Nanti Mbak Fania bisa lihat jenis-jenisnya. Oke, jadi ada beberapa ikan yang ternyata dititipkan juga begitu Iya, ya dari KKP. KKP Oke. karena di ikan dilarang, dan kebetulan kita juga udah kerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirman juga. Oh, oke, jadi ada kerjasama juga. Ya, termasuk untuk penelitian dan laboratorium lapang. Oke, menarik sekali begitu ya. Jadi bisa dilihat nanti pemirsa yang ada di sini ikan di kanan kiri kita begitu ya. Ya. Oke, mungkin melanjutkan tadi ya, ada perbincangan yang harus kita lanjutkan ya Pak Junjung. Nah, karena Purbasari Pancuran Mas ini kan sudah lama begitu ya. Oh, ya. Menurut Bapak sendiri ada perbedaan pengunjung tidak dari waktu ke waktu Pak? Jadi gini, kalau waktu kita dibuka awal, memang pengunjungnya luar biasa ya. Betul. Karena begitu dibuka, kita itu belum ada saingan sama sekali. Jadi hanya tempat-tempat tertentu aja yang sudah ada. Begitu kita dibangun, luar biasa pengunjungnya banyak. Tapi sekarang bertahapnya waktu, banyak juga tempat-tempat wisata baru ya. Tapi kita alhamdulillah sampai 25 tahun ini bisa bertahan. Oke. Iya. Tapi yang jelas kalau dulu itu luar biasa, sekarang ya tetap kita syukuri juga. Oke. Iya. Oke, jadi selama 25 tahun ada begitu ya. Kira-kira dari Pak Junjung sendiri adakah momen-momen unik begitu atau mungkin lucu yang terjadi di tempat ini Pak? Mungkin bisa diceritakan juga ke pemirsa yang ada di rumah begitu. Jadi momen uniknya ya banyak juga ya, karena kita melayani pengunjung itu. Ya, betul. Biasanya kan wisata itu buka pagi sampai sore ya. Betul. Tapi kita coba karena kan yang kunjungan malam pun kita terima juga. Oh ya, oke. Kemudian pelayanan kita maksimalkan. Jadi Oke. kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang ini, karena juga dengan pengelolaan yang inilah dengan lingkungan, kemudian manajemen yang bagus juga gitu. Oke, selain tadi dari yang sudah Pak Junjung sebutkan Ya. begitu ya terkait jam masuknya dan juga pelayanan-pelayanan, adakah yang membuat perbedaan antara Purbasari Pancuran Mas dengan wisata-wisata edukatif yang lain atau wisata yang lain mungkin? Yang bisa kalau saya berpikir gini, bahwa wisata ini dibuat beda dengan wisata yang lain. Jadi biar ada sinergi juga ya. iya. Kalau tempat lain sudah ada, kita coba bergeser yang enggak. Jadi kita selalu harus punya ide yang terbaru terus. Iya. Oke, jadi harus terus inovatif begitu Betul, ya, betul, dan betul, juga ya. menyesuaikan Ya. zaman juga Betul. begitu ya. Dan saya juga lihat kalau misalnya di sosial media Purbasari Pancuran Mas ini lumayan viral gitu ya. Kalau menurut Bapak tuh tanggapannya gimana? Wah, luar terkait itu? biasa. Saya juga senang sekali. Padahal dari teman-teman marketing kita ya sebenarnya sekarang kan gini, ada promosi online sama offline ya. Ya, betul. Jadi dua-duanya kita tetap jalanin juga. Memang kalau kita promosi online itu murah sekali ya, karena kan kita lewat media sosial, via TikTok, kemudian YouTube dan Ya. sebagainya kan. Tapi biarlah mereka pengunjung yang memviralkan sendiri. Iya, betul. Ya, yang penting pelayanan kita bagus, wahananya bagus, mereka yang ini. Nah, kita tinggal ngerjakan yang offline aja. Oke, menarik sekali. Nah, untuk Purbasari Pancuran Mas ini masih banyak banget gitu ya, Pak. Ini baru sedikit yang ada di sini gitu ya. Iya. Masih banyak sekali. Nah, pemirsa, ternyata selain kita bisa ngelihat ada banyak banget ikan di sini, tapi tenang aja kalau kalian itu bingung ini tuh sebenarnya ikan apa sih? Karena di sini juga ada pamfletnya buat jenis-jenis ikannya, asalnya dari mana dan juga pakannya dari mana. Jadi ini adalah wisata yang edukatif banget, apalagi kalau ada yang bawa anak kecil buat ngeliat-ngeliat ikan. Nah, oke, sekarang pemirsa kita lagi ada di area aligator, dan juga pemirsa yang ada di rumah juga bisa lihat nih di sebelah kiri aku itu banyak banget informasi dan juga izin terkait satwa-satwa yang ada di sini gitu. Aligator itu ikan yang dilarang ya. Ya. Dilarang dikembangkan, dikembangbiakkan, diperjualbelikan, dipelihara. Jadi di sini untuk edukasi. Nah, kebanyakan ikan yang ada di sini adalah titipan dari warga. Setelah mereka tahu bahwa ikan ini dilarang, mereka ditaruh ke sini. Gitu. Oke, begitu. Jadi tetap terjaga dan juga Tetap jaga ya. terawat. Jadi gitu ya. paling tidak lepas ke sungai dan sebagainya. Nah, oke pemirsa, sedikit tanya-tanya lagi begitu ya ke Pak Boleh, ya. Junjung. Nah, karena tadi kita sudah ngobrol banyak begitu ya, sekiranya apa harapan Pak Junjung untuk Purbasari Pancuran Mas ke depannya, Pak? Harapan kita menjadi objek wisata yang berkelanjutan. Oke.
Iya. Terus berkelanjutan begitu ya, dan juga tetap sustain begitu. Amin, amin. Mudah-mudahan tetap bisa berkontribusi terhadap negara juga. Oke, mungkin ada juga yang ingin disampaikan kepada anak muda atau pengunjung begitu ya yang datang ke sini atau yang mungkin akan baru berencana datang ke sini, Pak. Ya, harapannya semoga kepada pengunjung yang belum pernah sempat ke sini bisa berkunjung ke Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoran Mas. Wisata sambil beredukasi. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Junjung. Nah, kita akan lanjutkan lagi aja perbincangan dan juga ngobrol-ngobrolnya. Tapi tentu aja masih banyak yang harus kita lihat. Jadi nanti pemirsa bisa sambil lihat-lihat juga ada apa aja sih di Purbasari Pancoran Mas ini. Stay tune. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah jangan khawatir karena Purbasari Pancoran Mas ini inklusif banget. Ada jalur juga buat teman-teman yang disabilitas, yang pakai kursi roda atau yang bawa stroller bayi. Jadi tenang aja, kan kalau misalnya susah gitu, tenang aja karena di sini ada solusinya. Gede banget dia. Panjangnya itu kayak sekitar 3 meteran ya, berarti bener kayak 2 kalinya aku. Jadi kayaknya dia tinggi banget. Oh, dia asalnya dari Indonesia, ikan belida yang albino. Aku baru tahu ternyata ikan juga ada yang albino ya. Ini informatif banget sih. Nah, oke, itu dia pemirsa, itu adalah ikan arapaimanya dan ternyata banyak banget yang masih harus dieksplor dan ternyata tadi itu belum ada apa-apanya karena masih banyak lagi yang harus kita lihat. Jadi buat pemirsa terus ikutin Mampir Dolan di episode kali ini. Yuk. Oke, jadi ini juga banyak banget begitu ya Pak, lampu-lampu. Iya, betul. Ini tuh menuju kemana Pak? Jadi kita menuju ke akuarium Toyosuka. Oh, akuarium Toyosuka. Jadi Toyosuka itu akuarium, Toyo itu air, suka air sebenarnya. Oh iya iya. Akhirnya kayak ke Jepang ya. Iya betul betul betul. Ya. Nah, ini lampu-lampu ini memang didesain sedemikian rupa karena dulu memang kita terkenalnya wisata itu untuk anak-anak. Oh, untuk Tapi anak-anak. sekarang alhamdulillah proses perjalanan waktu adalah segala usia. Oh iya betul betul. Jadi yang eye catching juga begitu ya catching Pak. untuk anak-anak, terus kemudian juga untuk dewasa, remaja, khususnya anak-anak di dunia pendidikan. Oh iya, ini juga ya lorong-lorong kayak gini Iya, nih betul. bisa buat foto-foto juga Betul, gitu ya. Toyo air, suka air. Oh iya. Nah ini dia Toyosuka yang dimaksud ya, Ya, Pak. betul, Oh ya. iya iya, ternyata pengunjungnya banyak ya. Iya, jadi antara eksotik sama sini beda juga. Karena yang di sini itu semua ikan bisa seperti habitatnya. Oh iya. Ya kan, semua ikan jenis ikan dicampur di sini. Kalau di sana kan mungkin per itu ya. Ya betul betul betul. Ya, kalau di sini udah dicampur. Oke, jadi ini tuh tidak ada sekatnya begitu ya, Nggak ada, antara iya. akuarium. Jadi mungkin seperti alamnya, jadi nanti dia makannya pun dengan ikan-ikan yang kecil juga. Oh iya iya, dan ini sampai atas juga ya. Iya, sampai atas. Jadi ini bisa nyambung. Ini ada akuarium lain yang sampai atas atau yang ini khusus bagian Toyosuka aja Pak? Ini Toyosuka aja. Oh, Tapi iya. ada akuarium yang terbaru adalah yang Kansai. Oh oke. Iya. Oke, menarik sekali ya. Tadi juga sempat disinggung ya yang terbaru Kansai. Kayaknya aku juga udah mulai penasaran gitu ya. Jadi kita langsung aja gitu menuju ke akuarium Kansai. Yuk. Nah oke, sekarang kita sudah ada di depan tulisan akuarium Kansai ya Ya. Bapak. Mungkin Pak Junjung juga bisa menjelaskan dulu apa sih dari Kansai itu dari kata apa Pak sebenarnya? Jadi Kansai itu, jadi gini, awal kita lagi mau dibikin sini, Pak Sarimon pernah bilang ke saya, untuk penamaan akuarium Kansai. Waktu saya bingung juga Kansai itu apa gitu ya. Mungkin Bapak Sarimon Budi Purwanto itu sudah lama merencanakan ya. Oh, iya. Ternyata Kansai itu sederhana banget, ikan sai. Jadi bahasa Jawanya. Cuman I-nya itu ada logonya itu di atas, Kansai, ikan sai. Oh oke gitu. Bahasa Purbalingganya. Oh iya, jadi ternyata simpel gitu ya dan juga ternyata malah jadi viral ya. iya betul malah jadi viral salah Karena satu spot yang viral juga. Brandingnya
pendek tapi malah yang luar biasa. Iya betul, mudah dipronounce juga Betul, gitu iya, ya. iya, iya. Dan juga bisa dilihat kalau di depan-depan ini gaya-gayanya itu seperti Jepang-Jepang gitu ya Pak. Ya. Gitu. Nah kebetulan yang di dalam itu akuariumnya adalah akuarium tabung semua. Oh akuarium tabung semua. Ya, jadi ikannya juga kebanyakan yang eksotik, yang jarang dilihat orang juga gitu. Oke. Jadi menariknya itu. Kemudian Purbasari ini mudah diakses juga ya, Ya. karena satu kita memberikan kesempatan kepada pengunjung itu tiketnya murah juga ya, Betul. karena 30.000 sudah bisa mengakses semuanya. Betul. Ya, kemudian fasilitasnya juga banyak sekali. Jadi biar untuk pengunjung tidak penasaran, datang aja ke Purbasari. Betul, jadi tiketnya udah terjangkau, banyak Iya, juga yang betul. bisa dieksplor, itu langsung datang aja gitu ya. Dan ngomong-ngomong penasaran, kayaknya aku juga penasaran nih, ini di dalam kayak gimana sih? Karena tadi Boleh, Pak iya. Junjung juga udah bilang kalau itu tuh banyak yang tabung-tabung gitu ya. Kita langsung Boleh, iya, masuk iya, aja iya. ke dalam yuk. Nih, Mbak Faina, Oh iya, Mbak Faunia betul Faunia, ya. ya. Jadi ikannya jenisnya kan banyak nih. Ya. Ini kebetulan eksotik juga, tapi ada yang asli dari Jawa Barat. Oh, dan Yang sangat terkenal sekali, ikan hampala. Kemudian pengunjung itu dimudahkan dengan cukup scan barcode sini. Oh iya, ada barcode-nya. Coba betul. deh, coba Mbak. Oh ya, mungkin kita coba ya. Ya, jadi nanti pasti tahu jenis-jenis ikannya. Oh iya iya iya. Oke. Oke. Jadi buat orang-orang mungkin yang awam kayak aku ya tentang ikan-ikanan, jangan khawatir karena di sini juga udah ada pamfletnya, Yeah. informasi-informasinya dan ada QR code-nya juga. Jadi bisa diakses juga ya mungkin kalau aku Yeah, udah betul. pulang dari sini gitu. Menarik banget sih. Ini pertama kalinya ya aku lihat akuarium yang bentuknya tabung gitu ya di sekitaran Purwokerto, Banyumas sekitarnya. Menarik banget, menarik banget. Terus jenisnya juga banyak, di sebelah sana ada lagi. Oh iya, boleh kita move ke sebelah sana. Nah, Mbak Fania, ini kan kalau apa namanya? Ini ada jenis ikan sidat atau pelus yang besar, yang panjangnya 2 meter. Oh, 2 meter. Mungkin hanya satu-satunya di sini ya. Oh, hanya satu-satunya. Dulu biasanya banyak tuh di sawah-sawah, tapi sekarang nggak ada kan? Oh iya, udah nggak ada, saya nggak pernah. Sekarang ada tuh koleksinya. Jadi Oh, 2 iya, meter iya. lebih dan besarnya itu luar biasa. Iya, Itu besarnya bisa beratnya bisa sampai 18 kilo. Oh, oke. Berarti ini tuh hitungannya adalah salah satu yang terbesar atau memang ukurannya sepanjang ini biasanya, Pak? Jadi memang kita koleksi juga ikan-ikan yang memang sudah jarang ya, Oh, yang Indonesia punya. betul. Termasuk ada pelus, itu kan banyak ada, masih ada, tapi kan kecil-kecil. Iya, betul. Tapi padahal ikan itu bisa besar juga. Iya, betul. Terbudidaya begitulah ya, Pak, Iya, istilahnya. iya, betul. Ini ada ikan gabus tomang. Gabus tomang itu juga mungkin anak-anak melihatnya baru kecil-kecil kan ya, Iya. tapi kan di sini udah 1 meteran. Iya, Itu yang membedakan. iya, betul. Jadi di sini banyak banget ikan-ikan yang bahkan ya ikan-ikan yang dibudidaya begitu ya. Jadi ya tidak hilang gitu dari Ya, terus daratan. kemudian di sini ada ikan apa namanya jengiskan. Oh iya. Jengiskan itu hampir kalau ini adalah hiu tawar ya. Ditawar. Ya, jadi ini juga sudah besar sekali. Oke, jadi untuk hiu ini tuh nanti bisa lebih gede lagi atau gimana, Pak? Bisa besar. Oke, Iya. jadi kalau misalnya ternyata udah gede akan stay di akuarium ini Iya, saja atau akan stay. di Iya, soalnya kan ini ikan yang dilarang juga. Oh, ikan garang. Jadi untuk edukasi ke ini apa namanya teman-teman untuk pendidikan. Oke, jadi buat yang mau lihat-lihat gitu ya bisa langsung aja ke Purbasari Pancuran Mas. Nah ini juga ada koi ya. Ada koi. Ini sebenarnya kalau dibudidayakan ya luar biasa. Iya. Oh iya, ini ada ikan koi juga ya, banyak banget. Gendut-gendut ya Pak ikan Iya. koinya, gede-gede. Oke. Yang ini kok warnanya agak beda Jadi sendiri ya Pak? jenisnya macam-macam. Oh, jenisnya macam-macam. Oke. Menarik. Ada yang putih polos juga ya Pak? Nah ini ada jenis yang arwana juga. Iya. Oke, menarik. Nih arwana itu kan jenis ikan yang dilindungi kalau yang Betul. ini. Terus ini banyak juga ikan yang dari luar juga eksotik. Oke. Masih banyak lagi Mbak. Makanya. Jadi nanti selain akuarium juga ada
Istana Burung. Oh, ada Istana Burung Ya, juga. burung-burung yang dilindungi, mamalia yang dilindungi juga ada. Kemudian ada kolam renang dan waterboom juga. Oke. Nah, Jadi lalu masih Pak, lengkap. oke, menarik sekali. Nah, lalu Pak, setelah ada Purbasari Pancuran Mas ini begitu ya, kan sudah cukup besar juga. Nah, dari Pak Junjung sendiri ada tidak sih rencana-rencana untuk membuka wisata yang lain mungkin, Pak? Ya, nanti kemungkinan ada nantinya. Oh, oke. Ya, Dan apakah itu akan menjadi wisata edukasi lagi atau bagaimana? sepertinya seperti itu. Karena Oke. kita konsennya di wisata edukasi. Oke. Lalu karena ini kan banyak sekali gitu ya bagian-bagian di Purbasari Pancuran Mas ini. Biasanya itu anak-anak itu paling suka yang mana? Wahana yang bagaimana, Pak? Jadi kita kan ada 9 wahana ya. Ya. Memang awalnya kita lihat, yang paling menarik itu akuarium Ya. atau kolam renang. Tapi setelah kita lihat, ternyata hampir semua wahana itu diminati gitu. Betul. Jadi alhamdulillah kesempatan ini ya mau nggak mau kita tetap harus maintenance dan sebagainya demi untuk kelangsungan wisata berkelanjutan. Iya, betul. Apalagi anak-anak itu melihat ikan-ikan yang biasanya ada di buku-buku, akhirnya mereka bisa lihat langsung, ya jelas mereka Iya. suka banget gitu. Lalu Pak, tadi juga sempat disebut kalau misalnya akan membuka wisata edukasi lagi, lalu kenapa berfokus di wisata edukasi saja begitu? Fokusnya. Mungkin ini yang masih jarang digeluti pelaku usaha ya. Ya. Karena untuk wisata edukasi itu minimal mendukung dari pemerintah juga ya. Iya, betul sekali. Untuk terutama edukasi di luar sekolah. Oke, menarik sekali. Karena tadi sebelumnya kita sudah tahu gitu perjalanan dari Purbasari Pancuran Mas ini sudah lama sekali ya. Lalu dari Pak Junjung sendiri, apa yang sekiranya membuat sangat bangga begitu dengan Purbasari Pancuran Mas sekarang? Ya tentunya bangga ya karena satu mungkin dari beliau Pak Haji Sarimon juga pastinya luar biasa ya. Betul. Karena dengan adanya wisata itu multi efeknya banyak sekali, termasuk lingkungan, kemudian tenaga kerja, kemudian transportasi juga bisa bergerak, kemudian restoran juga bisa bergerak, itu aja. Jadi bisa memberikan manfaat buat lingkungan dan orang banyak. Oke, luar biasa. Karena tadi juga sudah memberikan beberapa ikan-ikan yang ada juga begitu, dan juga semoga Purbasari Pancuran Mas itu semakin berkembang Amin, lagi amin, gitu kan, amin, bisa ya. memberikan edukasi kepada Betul, anak-anak dan juga membantu masyarakat-masyarakat di sekitar. Oke, menarik sekali begitu ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi saja begitu, ada apa saja di Purbasari Pancuran Mas ini begitu. Terima kasih ya Pak Junjung sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kami. Terima kasih juga Mbak Fania. Nah, pemirsa, tadi kita sudah banyak sekali melihat koleksi-koleksi ikan di Purbasari Pancuran Mas. Tadi kita juga sudah banyak berbicara dan mengobrol dengan Pak Junjung begitu ya, tentang bagaimana berdirinya Purbasari Pancuran Mas ini. Semoga para pemirsa di rumah menikmati Mampir Dolan pada episode kali ini. Jadi untuk pemirsa jangan lupa untuk menonton Mampir Dolan di episode selanjutnya. Jadi sampai jumpa pemirsa di episode Mampir Dolan selanjutnya.